Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Dewi Kencana. Saya dari Fakultas Hukum dengan nomor NIM 221-063-101-0073. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya, yaitu mewawancarai narasumber terkait dengan aktualisasi nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Oke, di samping kita sekarang sudah ada narasumber. Silakan, boleh memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raditya Akbar. Saya berumur 14 tahun dan sekarang saya duduk di bangku kelas 3 SMP. Oke, sekarang kita sudah memiliki narasumber, yaitu seorang pelajar dari pelajar SMP berumur 14 tahun. Oke, Radit, sebelumnya pernah dengar dengan nama Pancasila gak sih? Pernah lah, soalnya pas tiap hari Senin di sekolahan pasti ada pembacaan Pancasila kan. Oke, jadi udah agak asing ya, apalagi waktu upacara bendera pasti suka dibacain dengan Pancasila itu. Oke, Radit tahu gak sih tujuannya dibuatkannya Pancasila itu buat apa? Tahu sedikit, menurut saya Pancasila dibuat untuk pedoman masyarakat dalam bernegara. Nah, oke, udah bagus ya jawabannya, udah ngerti lah. Berarti Pancasila itu dibuat oleh para leluhur kita untuk pedoman masyarakat Indonesia dalam bernegara. Nah, bisa disebutin nggak sih isi Pancasilanya? Bunyinya kayak gimana? Bisa. Oke, coba. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga ada kesatuan Indonesia, sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi udah hafal ya. Masa pelajar Indonesia nggak hafal Pancasila? Nah, menurut Adit, masyarakat di sekitar rumah Adit itu udah menerapkan nilai Pancasila sila pertama belum? Menurut saya sudah. Menurut di lingkungan Adit, saya melihat orang-orang sholat berjamaah di masjid. Jadi itu sudah menandakan mengamalkan nilai Pancasila sila pertama. Oke, jadi menurut Adit, masyarakat di lingkungan Adit itu udah menerapkan nilai Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan cara mereka sholat berjamaah di masjid. Ya. Oke, berarti mereka mengamalkan dengan cara melaksanakan kewajibannya dalam beragama. Oke. Nah, untuk sila kedua, menurut Adit sudah teraktualisasikan belum nilai Pancasilanya? Menurut saya sudah, karena contohnya ada tetangga yang terkena musibah, itu tetangga lain ikut membantu. Itu nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua. Oke, jadi menurut Adit nilai Pancasila sila kedua itu sudah ada yang melaksanakan ya, karena Adit melihat di lingkungan Adit ketika ada tetangganya yang terkena musibah, maka tetangga yang lain akan ikut membantu begitu. Gitu. Oke, jadi bisa dilihat nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua ya. Nah, kalau untuk sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menurut Adit masyarakat sudah melaksanakan nilai Pancasila itu belum sih? Saya sudah, karena saya melihat di lingkungan saya banyak masyarakat yang bergotong royong. Entah itu bergotong royong untuk memperbaiki sarana masyarakat atau membersihkan lingkungan masyarakat. Dari situ kita bisa lihat bahwa masyarakat sudah mengerti apa arti dari persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Oke, jadi menurut Adit masyarakat itu sudah melaksanakan ya apa yang ada di sila ketiga itu, yaitu Persatuan Indonesia, dengan cara melihat dari masyarakat dalam bergotong royong. Jadi walaupun mereka berbeda-beda, entah berbeda suku, berbeda agama, tapi tetap melaksanakan gotong royong demi persatuan Indonesia. Oke.
Nah, sekarang sila keempat. Menurut Adit, sila keempat itu sudah terrealisasikan belum sih nilai Pancasilanya? Sudah, karena pemimpin itu harus mengerjakan kewajibannya dalam menjadi pemimpin, entah pemimpin daerah ataupun pemimpin pusat. Menurut saya, jika sekarang ini pemimpin Indonesia itu banyak yang bijaksana, tetapi ada juga yang kurang bijaksana sehingga tidak mencerminkan sila dari sila keempat itu. Oke, jadi menurut Adit, sila keempat ini dapat terrealisasikan dengan banyaknya pemimpin yang bijaksana. Ya, Jadi pemimpin masyarakat itu harus bijaksana. ya, Nah, menurut Adit tadi pemimpin di Indonesia ini banyak yang bijaksana, ya. tetapi ada yang Ada juga yang tidak bijaksana. Oke, jadi ada juga yang tidak bijaksana sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksud dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Nah, kalau menurut Adit nih, permusyawaratan, tahu gak sih apa itu permusyawaratan? Permusyawaratan adalah ketika pemimpin itu harus bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi kita lihat gimana cara masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Jadi masyarakat Indonesia itu dalam menyelesaikan masalah harus dengan cara bermusyawarah. Oke. Nah, sekarang ke sila yang terakhir, sila kelima. Menurut Adit, sila kelima ini sudah dijalankan belum nilai Pancasilanya oleh masyarakat? Menurut saya belum, karena banyak di luar sana pejabat yang masih korupsi sehingga banyak orang-orang yang kelaparan, banyak orang-orang yang kekurangan air bersih, dan banyak juga anak-anak yang tidak dapat pendidikan. Jadi karena itu bangsa ini tidak mencerminkan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, menurut Adit, sila kelima ini belum sepenuhnya terlaksana ya nilai Pancasilanya, karena masih banyak terdapat ketimpangan sosial di masyarakat. Bagaimana tidak hanya di segi pendidikan, tapi juga di segi hukum. Bagaimana masyarakat Indonesia menganggap bahwa hukum Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu menandakan bahwa hukum Indonesia itu masih ada ketimpangan. Ketika hukum itu menindak masyarakat kecil, maka hukum itu akan sangat tajam. Tetapi ketika hukum itu mengancam orang besar atau orang berpunya peran dalam masyarakat, maka hukum itu akan tumpul sehingga terdapat ketimpangan sosial dan juga ketimpangan hukum. Nah, sekarang Adit ada pesan nggak buat orang-orang di luar sana, gimana sih biar nilai Pancasila ini terrealisasikan sepenuhnya di masyarakat? Ada, jadi kita harus menerapkan nilai Pancasila dari dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau kita sudah menerapkan nilai dari Pancasila tersebut dalam diri kita, orang lain juga akan terkena efeknya. Jadi masyarakat yang lain juga akan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi menurut Adit, kita harus menerapkan nilai Pancasila itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita akan membawa efek baik kepada lingkungan sekitar, maka lingkungan sekitar akan ikut menerapkan nilai Pancasila, begitu? Gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kita harus melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan cara memulai dari diri sendiri. Entah itu menerapkan sila-sila yang pertama, kedua, atau ketiga. Intinya kita memulai dari diri kita sendiri. Habis itu baru masyarakat atau lingkungan kita akan melihat, sehingga mereka akan mencontoh kita bagaimana kita dalam menjalankan atau mengamalkan nilai Pancasila itu.
Oke, mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih Radit sudah menjadi narasumber kita. Begitu mungkin penjelasannya gimana cara kita dalam melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.